Judul cerpen, Aku yang Kamu Lepaskan. Kamu percaya jodoh? Itu pertanyaanku beberapa tahun silam, saat kita berada di atas jembatan layang saat menuju pulang arah Bandung Garut. Sore itu kita menatap senja yang selalu kita kagumi. Senja yang selalu memberi kita inspirasi. Senja yang selalu membuat kita lebih berani menantang dunia, juga menantang takdir. Jangan bertanya tentang hal yang sudah kamu tahu. Kamu akan terkesan seperti orang bodoh. Hari itu kekehannya membuatku tergelak. Tangan kami saling bertaut. Kala itu kami adalah insan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tersenyum syahdu dengan semburat senja yang menerpa wajah kami. Kadang, kami kaum perempuan terus bertanya bukan karena kami tidak tahu jawabannya, tapi karena kami ingin terus memastikan jika jawaban kalian para lelaki tidak berubah. Tatapanku kembali menerawang ke atas sana. Ada sedikit rasa khawatir di hatiku. Mencintaimu adalah harga mati bagiku. Sekarang, besok, dan selamanya, kamu tetaplah cinta sejatiku. Rintangan apapun yang akan terjadi di depan sana, kamu tetaplah di sampingku. Kamu tetaplah milikku. Aku akan tetap mempertahankan kamu. Aku akan tetap berjuang untuk hubungan kita selamanya. Remasan di tangannya, di jemariku semakin kuat. Yakin? Aku meliriknya dengan ekor mataku. Lalu kurasakan hembusan angin dari kendaraan yang terus berlalu lalang. Suara azan maghrib mulai terdengar. Aku menatapnya dalam. Janji. Dia mengangguk, tersenyum lembut. Menuntunku menuju motor bebek inventaris kantor. Untuk menuju masjid terdekat dari sana. Kami akan melakukan sholat berjamaah. Dan keadaan itu adalah keadaan paling menyenangkan yang pernah aku rasakan selama bersamanya. Dia memanjatkan doa-doa baik untuk kita dan aku mengaminkannya. Selepas sholat, dia tersenyum lembut dengan air wudhu yang masih menetes di wajahnya. Dia tampan, juga bersinar. Aku mencintainya untuk pertama kalinya. Kenapa kamu pulang sama dia lagi? Lengkingan suara ibu terdengar menggema, bahkan masih di hadapannya. Memangnya kenapa, Bu? Aku menundukkan kepala, meliriknya sekilas yang sama-sama tengah menunduk. Kamu sadar dia siapa? Dia itu playboy. Dia dihukum jadi seorang OB dari seorang manajer karena dia ketahuan meniduri salah satu karyawannya. Sadar kamu? Dia gak pantas bersanding sama kamu. Suara ibu menggema di mana-mana. Bu, apa yang kita dengar belum tentu kebenarannya. Lagian, Faisal bilang semua gosip yang beredar itu hanya gosip belaka. Aku mengelak. Lagi. Sadar kamu. Buka mata kamu lebar-lebar. Dia bukan laki-laki baik. Ibu menghentakkan kakinya, lalu berlalu meninggalkan kami. Suasana hening, terdengar helaan napas dari kami berdua. Ujian ini terasa berat. 1 tahun hubungan kami tidak kunjung mendapat restu ibu. Dengan alasan, dia bukan pria baik. Padahal yang aku tahu, dia sudah berupaya untuk mengubah masa lalunya. Sabar ya, aku tersenyum, menguatkan hatinya. Dia mengangguk, membalas senyumanku. Begitulah kami, selalu saling menguatkan, saling membantu, dan saling mendukung apapun yang terjadi. Kamu harusnya sadar, siapa dia? Iya, Pak. Saya tahu persis, dia adalah pria yang sedang berusaha memperbaiki dirinya. Saya yakin
Jika Bapak mau membantu kembali menaikkan jabatannya, Bapak tidak akan menyesal dengan kinerjanya. Saya sendiri yang akan membantunya nanti. Aku masih berusaha meyakinkan direktur perusahaan agar mau kembali menerima pria yang aku cintai untuk kembali menduduki posisi awalnya. Apa jaminannya kalau dia akan bekerja lebih baik lagi? Direktur memicingkan matanya, menelisik diriku yang dibalut kaku. Saya sendiri jaminannya. Jawabku mantap, yakin, seyakin aku mencintainya. Terdengar helaan napas berat, namun tak urung, pria berusia 35 tahun itu tetap menjawab. Baiklah, saya percaya kinerjamu. Bantu dia untuk tetap memperbaiki diri. Jika hal sebelumnya terulang kembali, maka jangan salahkan saya untuk memecat dia. Juga kamu, ucapnya dingin. Sedikit terjekat kaget, tapi aku menganggukkan kepala tanda setuju. Mi, aku menoleh kala suara itu kembali terdengar memanggilku. Cinta tidak pernah senaif itu, Mi. Saya harap kamu sadar akan hal itu. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya tahu, Pak, tapi cinta saya untuknya tidak pernah naif. Mungkin hanya sedikit bodoh, tapi saya begitu menikmati kebodohan ini. Aku tersenyum tipis, segera beranjak membuka pintu, meninggalkan ruangan direktur. Bu, gimana? Ibu sukses bujuk direktur? Reni, bawahanku heboh mendekatiku. Sukses, dia akan kembali menempati posisinya. Aku tersenyum bangga. Ibu memang hebat, makasih ya Bu. Reni memelukku erat. Makasih? Buat apa? Kukerutkan keningku dalam. Makasih, Ibu udah mau bantuin saya selama ini. Ucapnya sedikit tercingkat kaget. Bantuin apa? Aku semakin heran. Bantuin kerjaan saya. Sebagai anak baru di sini, bantuan dan bimbingan Ibu sangat berarti untuk saya. Ucapnya gugup. Aku tersenyum lembut. Sama-sama. Yuk kerja lagi. Reni tersenyum dan mengangguk. Lalu kami kembali memperkerjakan pekerjaan kami masing-masing. Mau sampai kapan kamu begini? Ingat, usiamu sudah tidak muda lagi. Kalau si Faisal itu memang sungguh-sungguh sama kamu, harusnya dia sudah nikahin kamu dari dulu. Suara ibu kembali menggema. Sabar Bu, beri kami waktu. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. 5 tahun, kamu pikir itu waktu yang singkat? Seringai ibu. Mungkin belum saatnya, Bu. Lalu kapan saatnya? Sabar ya, Bu. Terserah kamu saja. Aku menghela napas berat. 5 tahun berlalu, namun hubunganku dengannya kian asing. Terasa banyak yang berubah. Tapi, aku pun tidak tahu apa. Dia satu-satunya pria yang membuatku nyaman dan nyambung ketika berkomunikasi. Hidup bersama ayah sang jenius dan ibu yang super pintar membuatku dituntut untuk bisa mengimbangi pola pikir mereka. Hingga dalam keseharianku, seringkali aku merasa kelimpungan menghadapi orang-orang yang kurasa tidak nyambung ketika sekadar ngobrol denganku. Maksud hati ingin menyampaikan A, tapi orang lain menanggapi B. Tapi bersama pria itu, aku merasa begitu nyaman. Dia pria pertama yang aku cintai setelah ayah. Kenapa kamu mengundurkan diri? Jabatanmu begitu bagus di kantor ini. Karirmu cemerlang. Gajimu juga lumayan. Tanya direktur saat aku memberikan surat pengunduran diriku. Saya hanya ingin istirahat, Pak. Kilahku. Istirahat? Apa kamu perlu cuti? Saya bisa memberikannya. Kinerjamu sangat dibutuhkan di kantor ini. Pria itu masih memaksa, tapi aku kembali menggeleng. Tidak, Pak. Saya mau fokus dulu akan diri saya sendiri. Saya butuh waktu untuk memperbaiki diri. Apa yang harus kamu perbaiki? Kamu perempuan sempurna, Mi. Apa karena Faisal sekarang sudah sukses? Jadi kamu mau menikah dengannya?
Aku tersenyum kaku. Bukan itu alasannya. Ah, sudah seharusnya dia membalas segala kebaikanmu. Pak, saya mohon, jangan beritahukan apapun padanya. Kamu masih senaif sebelumnya, Mi. Cinta kadang bisa segila itu, Pak. Ah, terserahmu saja. Jika kamu ingin mengundurkan diri sekarang, saya tidak bisa memaksa. Namun jika kamu mau kembali ke perusahaan ini, kapanpun kamu mau, pintu kantor ini selalu terbuka untukmu. Terima kasih banyak, Pak. Mia, lama gak ketemu. Apa kabar? Suara riang milik sahabatku Arini terdengar. Aku tersenyum, lalu kami saling berpelukan, melepas rindu. Aku baik, Rin, jawabku, mendaratkan bokong di kursi kafe yang kami datangi. Kamu kelihatannya happy banget setelah keluar kerja. Arini menyesap lemon tea miliknya. Iya dong, kamu lama banget dipindah tugaskan keluar kota. Sampai aku keluar kerja, kamu gak tahu. Aku memukul bahunya pelan. Dia terkekeh. Iya, aku sibuk banget, Mi. Alah, sibuk apaan? Sibuk datangin kondangan orang. Aku kapan jadi orang yang ngundang mereka ya? Tawa Arini pecah. Dia memang sangat ceria. Ah, nanti jika sudah waktunya, ucapku. Tiba-tiba saja aku teringat akan sosok pria yang sudah menjanjikan tanggal pernikahan padaku. Faisal akhir-akhir ini tidak bisa dihubungi. Dia berubah, tak apa yang mengubahnya. Lusa aku juga mau datangin kondangan loh. Kamu mau ikut? Arini mengeluarkan sebuah kertas dari dalam tasnya. Siapa yang nikah? Tanyaku antusias menerima kertas undangan dari tangan Arini. Si Reni, kamu pasti tahu dong. Dia kan yang gantiin posisi kamu di kantor setelah kamu resign. Arini kembali menyesap minumannya. Oh ya? Aku gak tahu. Malah aku gak diundang, ucapku kecewa. Dia nikah sama siapa? Padahal di FB, di WA, atau di IG kita berteman loh. Aku meraih ponsel mencari nama Reni. Mungkin dia memberikan undangan lewat media sosialnya padaku. Loh, kok semua medsosku diblokir Reni? Aku mengerutkan kening. Nih, baca. Si Reni nikah sama Faisal. Itu yang manajer di kantor cabang yang di luar kota. Arini menyodorkan kembali kartu undangan yang tadi sempat aku abaikan. Faisal? Manajer? Aku membulatkan mataku. Iya, yang dulu pernah kena kasus pencabulan terhadap karyawati itu loh. Kamu masih ingat kan? Arini menatapku yang masih membisu. Mi, kamu sakit? Arini menatap wajahku yang tiba-tiba saja memucat. Segera kembali kurai ponselku. Aku mencoba membuka semua media sosial Faisal. Ternyata aku sudah diblokirnya. Ya Tuhan, sakit. Aku membuka media sosial Reni dengan akun lain. Terlihat di sana dia mengunggah beberapa foto mesranya bersama Faisal. Jauh sebelum aku berhenti bekerja. Dan itu artinya aku sudah lama dikhianati mereka. Aku yang cuek dengan media sosial tidak pernah tahu kapan akunku diblokir mereka. Hatiku hancur, lebur, berkeping-keping. Reni, kamu sahabatku. Kamu manusia yang sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Kamu tahu persis hubunganku dengan Faisal. Kita saling berbagi, saling membantu, dan saling mendukung. Inikah balasanmu untukku, Ren? Faisal, kamu cinta pertamaku. Aku menentang banyak hal hanya karena ingin menolongmu, mendukungmu, dan membantumu. Cinta tulusku kupersembahkan hanya untukmu. Lalu, inikah balasan yang kamu berikan? Ini kenyataan yang terlalu menyakitkan. Di mana hati nurani kalian? Aku memang bodoh. Aku memang naif. Hatiku yang sederhana selalu mudah menyayangi dan mencintai kalian berdua. Tapi setidaknya, tidak bisakah kalian berpamitan padaku dengan cara yang benar?
Aku mencintai dan menyayangi kalian sepenuh hati, terlebih hingga ke nadi. Aku tidak pernah menyangka jika dalam hidup manusia bisa ada hubungan seindah ini. Tapi begitu perih kala perpisahan harus tanpa ucapan. Aku tulus mencintai dan menyayangi kalian berdua. Kini, dimanapun kalian berada, aku harap kalian bahagia. Meskipun kehadiran kalian sempat membuatku trauma akan sebuah hubungan, juga sebuah persahabatan. Sekarang, bangun yuk. Hapus air matamu, jangan berpikiran buruk lagi. Pasti sulit, bahkan saya merasakan kesulitan di hidupmu. Saya juga merasakan betapa sesaknya dadamu. Aku tersenyum, menatap pria tampan di hadapanku. Terima kasih, Kak. Sekarang, mana tugasmu? Tulisan yang aku perintahkan sebelumnya. Dia menengadahkan tangannya. Aku meraih sebuah kertas dan ponselku. Ini, aku menyerahkan kedua benda tersebut ke atas tangannya. Good, kamu akan cepat sembuh jika penurut seperti ini. Ini resep obatmu, jangan lupa diminum secara rutin. Dia menyodorkan resep obat. Aku menerimanya meski dengan hati yang enggan. Baik, Kak. Mi, jangan lupa, cinta tulus itu ada. Aku tahu, Kak. Aku menganggukkan kepala berulang kali, menapakkan kaki keluar dari sebuah ruangan dokter yang selama ini menangani penyakitku. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku kuat. Aku bisa. Sepanjang perjalanan menuju parkiran, kugumamkan kata-kata itu untuk mengsugesti pikiran lemahku. Ruang Rindu, 26 Mei 2021. Tulisan ini ditulis oleh tangan yang pernah kamu hempaskan.